Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Samahatul fudala wal kurama, para masyayikh, para alimul allamah, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus kepada Kiai Ahmadi, pengasuh pondok pesantren napa yang kelepai? Pokoknya pondok lah itu. Kelepai nyaman nabi kudu bekle cerita sareng Kiai Ahmadi lagi kelepain. Pondok pesantren Darul Quran ini yang saya hormati dan saya muliakan, walaupun sempat berguru sama saya Ustadz Syahid, tapi alhamdulillah Ustadz Syahid perkembangannya luar biasa. Sampai kelampina tadi saya sedeng. Nanti dengan perkembangannya bagus, Bu. Ustadz Marju'i, Kepala Desa Haji Uthman, Sekdes atau Sekretaris Desa Persiapan Padijaya, adik saya Bapak Sudirman, terkhusus kepada tuan rumah sepengapura Pak Muhammad, Pak Abdullah, Pak Muhammad, sehingga di mana malam mangken kula sareng panjenengan para rabu saja hadir memenuhi undangan beliau. Sebenarnya memang kita tidak sedang diundang oleh Pak Muhammad sekeluarga semata, tetapi sebenarnya bahwa ketika orang itu sudah beriman kepada Allah, mencintai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama ini, dia mesti akan cinta kepada ilmu. Maka apa yang akan saya sampaikan malam hari ini, walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan para rabu, tidak sesuai dengan keinginan tuan rumah, tapi saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang nantinya saya sampaikan ini mengandung sebuah nilai ilmu dan hikmah serta kebaikan bagi kita semuanya, amin. Dan kelak menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panitia tidak usah khawatir, tidak usah kecewa, walaupun dari tadi siang sudah hujan luar biasa. Padahal ngarah saya pasang penampik ke banyak lagi. Kamu Pak Muhammad macam hilang. Kamu Pak, pola tersalah masang penampik ambil Pak. Tapi mohon Allah kesokan Pak. Lah pasang, lah abaris tukang penampik, pucor Pak. Milana jawabuna Nabi Allah Daud alaihi salam, ana urid wa anta turid, wallahu fa'alul lima yurid. Apa kata Nabi Allah Daud? Saya punya keinginan, Anda juga punya keinginan, tetapi keinginan saya dan Anda tergantung kepada keinginan Allah. Bahwa keinginan dan kemauan kita itu tergantung kepada kehendaknya Allah. Sehebat apapun kita berharap dan berdoa kepada Allah, kalau Allah tidak mau mengabulkan, yang mau maksa Allah siapa? Si bisa maksa Allah menikah saya tak bisa, Mak. Kenapa, Mak? Masa penampik boleh?
ngoten kula le curiga. Engki yang kukil masang panampek boleh. Empon mak. Mula karan Gusti Allah punika kesokan pasera salang laga pangeran mak. Ki pasera saos saya kesokan sareng Allah atau Allah saya kesokan saya alang-langi punika pasera tak bisa mak. Tadi ngiring kula sareng panjenengan, mari kita semuanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan turunnya hujan dari tadi siang ini menjadi hujan barakah bagi kita semuanya. Karena dapun Allah wa anzala minas sama'i ma'am mubarakah. Allah itu telah menurunkan atau Allah menurunkan air hujan itu karena di dalamnya ada barakah. Rezeki saya paling halal menika ngojen, mak. Nika paling halal. Matur lagi kaki Ahmadi. Rezeki saya paling halal menika tade lain kejaba ngojen. Aing sing keger di atasnya paling halal, mak. Ini mau dinikmati seperti apapun sama sampean itu halal, halal asli halal. Benai ngojan pada kebarokah dari Allah. Cuma kadang abah nih banyak gerunggungan. Ojan palan si ojan kan seare. Aduh tekor pengantin nih kok. Ya minta tekor sing salah. Salah apa? Ya tuh kau dengar salah pelangkai. Loh, atunya dukun. Polan terang saya terang lah gerunggung. Aduh tak bisa lah terang sebulan dan hari sawit tak keluar itu. Harap kok udahlah sawit lah mode belum ngatos boleh. Empon jangan ngomong oning gula pak. Karena kan juga gula mereka Sintang mereka. Orang paling kaya di Sintang itu sahabat saya pak. Kalau ekspor sawit itu ke Korea itu per tahun 250.000 ton itu. Beri itu malam cerita ke kula. Ini padahal penghasilnya benih miliaran mak, triliunan. Tapi ki amunye boy, rugi saya mas. Apa boleh? Kaki aja, makin melihat separuhnya Sintang bisa jangan saya. Ya ini kan sawit turun mas, beri. Ya 4.000 gitu. Setia belum ngatos ya karena kan banyak aja pada benar harga sawit makin kan harga kelapa sawit itu 3.800 sebenarnya, kelapanya 3.000 sawitnya 800. Empon jagi agrunggung mak empon alhamdulillah pangeran. Mun pas sampai sawit pani kelarang kan leme ibu selaga ada pasti kepala desa. Jadi ngomong je, tenangku mak. Kenapa saus saya paring sareng pangeran pani kebanyak rahasiana. Deu bener ing Arab lambe la tahtakir mandunak falikulli syai'in maziyah. Sampong entengake perkara-perkara saya yang kebreme dari orang lain. Karena setiap perkara pada banyak mazia nama, ada rahasia besar di dalamnya. Tore, orang ngagrunggung margana andi kotoh. Aduh, kotoh cek benyan. Mun tada kotoh, tada pabrik ke pembasmi kotoh. Mun tada kotoh, orang tak kebaik seret. Oning seret. Gimana seret mak? Abok kampung nah apa gimana seret gitu? Lenika mak. Jadi kula sareng panjenengan penapa saos saya paringi sareng pangeran panika rahasia raja mak. Soal rezeki panika urusan pangeran mak. Jampa grunggungan margane papangaring pangeran. Palan si ojon lah abid. Abid tak motong. Arya arep den getah agak semua larang lan arya. Pon Allah lah kasokan. Pon abid tak ojon potoron ojon bi Allah. Ojon seminggu agrunggung pole. Aduh beras macam semua ondung lan niku. Minta boleh ke Allah, anu ya Allah, ojan lah seminggu, ojan lah semua abid pangeran, saya tak motong. Ojan agrunggung, paling terang bi Allah, terang agrunggung margane saya tak ojan. Adua boleh ke Allah, akhirnya kabul bi Allah, ojan panas. Tak kan margane grunggung huluban sambian nih kamu. Panas melan saya panas, ojan saya ojan. Bebereng bi Allah hujan panas, ada yang keluar.
Mata keluar anto sharing. Leni ke manusia. Karena manusia dengan seven ini kan halua. Berkeluh kesah korang itu. Buktena Pak Muhammad. Sampai adi sanga. Putrana sanga, Pak. Sanga. Obok semua keset ki ya ke. Lah kan kemargane orang meneh. Beri anak situng orang dua boleh. Allah terus nambah anaknya beri 2. Pona akhirnya paringnya sanga. Lenika mak manusia penikah. Saya pada kula sareng pancen dengan sebagai manusia lakaran kebanyakan ngeluh dek pangeran. Teti malam mangkin penikah. Bedana acara malam hari ini pengapora kula jak bahasa Indonesia apa Madura mak? Madura saus ki. Lagi campur saus. Ki bala debun ke Ahmadi campur sareng ten kula. Bahwa nang malam mangken ki dinto mengingat dan mengenang serta mendoakan Allah yarham ibunda dan nenek kita, bahkan buyut kita Ibu Fatimah binti Yunus serta orang-orang yang ditulis di belakang ini. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa beliau semuanya. Allah turunkan rahmat serta ampunannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan cahaya serta syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari ada seseorang dari golongan Ansar datang menemui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling afdal, yang paling baik? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang ini, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik adalah mukmin yang paling baik akhlaknya di sisi Allah. Akhlak yang dimaksud adalah akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak kepada sesama manusia. Akhlak utama kita kepada Allah adalah bahwa kita sebagai hamba Allah, sebagai orang yang diciptakan oleh Allah, yang dipelihara oleh Allah dengan rezekinya, yang dijaga oleh Allah dalam keadaan apapun. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita bersikap kepada Allah. Pertama adalah mensyukuri nikmatnya, berterima kasih atas segala karunia-Nya dengan cara mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Salat kita tidak banyak, sehari semalam cuma 5 waktu, ditambah lagi dengan salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, ditambah lagi dengan salat sunat hajat dan tahajud, ditambah lagi dengan salat sunat duha serta sunnah-sunnah yang lain, sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah bahwa Allah telah menciptakan, menghidupkan kita dan memberikan kita fasilitas hidup yang luar biasa. Yang kedua, berakhlak baik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Rasulullah kita tidak akan kenal kepada Allah. Tanpa Rasulullah kita tidak tahu membedakan mana yang hak dan yang batil. Tanpa Rasulullah tentu kita tidak dapat membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, dan mana ini hak saya dan mana haknya orang lain. Yang ketiga, akhlak kita kepada sesama manusia. Walaupun akhlak kita kepada Allah baik dan akhlak kita kepada Nabi baik, tetapi jika seandainya akhlak kita kepada orang lain tidak baik, maka tentu itu tidak dapat menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling baik di hadapan Allah bukan hanya sekedar menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah semata, tetapi bagaimana dia mampu menjaga dirinya terhadap orang lain. Muslim yang baik, mukmin yang baik adalah ketika dia mampu menjaga lidahnya, mampu menjaga ucapannya, mampu menjaga tangannya, mampu menjaga perbuatannya, agar jangan sampai lidah dan tangannya dapat menyakiti hati dan perasaan orang lain. Lepotokang sampean apa hejong, pahali sampean ibadah, pahali sampean dalam kebagusan, tapi ahla kekuluban sampean dak manusia lain pada kecuba,
Panik tak sempurna mungku Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga ahlaka ke pangeran, jaga ahlaka ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya juga jaga ahlak pada manusia. Orang yang kata matur pole, sahabat mereka matur pole ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina aqyas. Setelah itu ya Rasulullah, muslim yang baik itu siapa ya Rasulullah? Muslim sepintar, secerdas panika pas saya Rasulullah. Napa sekolah saya tinggi? Napa ilmu saya banyak? Napa pengetahuan saya luas ya Rasulullah? Rasulullah jawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas, muslim yang paling cerdas dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang senantiasa banyak mengingat kematiannya. Wa ahsanum lima ba'da isti'dad ulaikal aqyas. Ben setelah engak banyak engak dek mati anak orang penikah mah bagus ibadah nak Allah. Lemah-lemah mungkin gula ben sampean atu aki mbah. Atu aki ba Fatimah binti Yunus. Leku du malam bagian kule saya tuai ban sampean. Kule sarang sampean di bagian sing-masing. Cek kebeter cak repu bab mati mak. Cak ampu repu. Bede bagian Pak Muhammad. Tenang sampean. Mbok maca akhir. Mipah mati kadur wae kok. Empon nang tenang wae sampean. Bede bagian sampean. Nomor antri nala siap kabeh. Cuma mungkin kula ban sampean nika siap napa punten ngadep Allah. Siap tak siap bila bejana letep empon lah tak bisa ngalek. Kenapa ternyata? Oh, okay. Oh, sponsor. Iya, mau YouTube skip kalau kena. Aneka pada cerita oleh seminggu lah mak. Depak kesiangan kula. Acara le mulai. Sarang panitia cuma siapa ki aing. Celaka ya. Depak ke pentas beri aing boleh. Ya bong gula re sehat tak sehat mulai nak kalbung ya aing. Oh kejo aing ria. Lah nikah mak. Lah gula ben sampean jampo bahanu sero ke pangeran. Aduh pangeran. Empon lan apa saya paringi bi Allah lan teremah. Bagus mereka mak. Bagus mungku Allah menika pasti paling bagus mungku dah abad. Tapi sebagus mungku dah abad belum tentu bagus mungku Allah. Emponlah syukuri saos. Apapun yang Allah berikan itu adalah nikmat terbaik karena Allah tidak akan pernah salah memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya. Jadi kelebun alhamdulillah, tak tadi alhamdulillah. Sawit larang alhamdulillah. Sawit muda, masya Allah itu. Pola syukuri saja tak kira lopot. Rezeki na pangeran mereka tak kira lopot dah kuluban sampian mak. Tak kira taporop. Rezeki na kuluban sampian tak kira taporop mak. Duduk bukten rezeki na ciusman ku depak ke kula. Kecuali kena salim lah. Salim lagi sih. Entar kira ke jauh kula mak. Tenaga jago lagi. Lek Sudirman umpama. Anu pon rezeki dari pangeran. Sepenting ikhtiar apa cukup. Milana sekatin tadabuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang sepaling pintar, orang sepaling cerdas, engki gak dito orang sebanyak engak kebab matena. Pan engak ke matena, napa? Mabagus amal lah. Sambian mon odi mereka terlalu senika mak. Mon terlalu pusing sambian. Pusing masalah dunia penoleh nyelase. Penoleh nyelase mak. Lo sambian lah coba sambian tahan sambian nyelase sejam itu sekuburan. Tahan. Masa tak tahan sejam mak? Kule cuma tahan 5 menit mak. Kula kadang witan tretan. Bila saya nyelasi ya ke Allah. Karena umidan kula sareng abai kau puraki nang meranti.
Bila senyalah saya Allah, ku laku. Sampai bi empuk wak tuan, bi empuk tuan. Abang saya ngajak sampai Abah ben Umi senyalah saya kasih odi. Aku tunggu tak ada tu. Saya ngak dengar denggul ben sambian ke ngain. Si Andi bengatawah, si Andi emba, si Andi jujuk. Terutama si Andi embu ben emak sampun dapat umur, Andi nak putus dapat ke umur. Campurek cerek abah gitu. Kalau ben sampian atu kan tak nampu majer mak. Kadang kalau ben sampian atu aki mak embu, ki nunggu setahun sekalian. Ki nunggu ngeholin. Pon ben waktu ben kalau tu aki ke Allah. Ya Allah emak embu hula dapat ke umur ya Allah sepur aki tu sana emak sarang embu. Mun beni ajunan Singapura pasir Gusti Allah. Nika Allah belas mak. Belas Allah panika mak. Jadi dalam anu kita kadang kula ban sampean panika. Kenapa ringa tua ke mak ban bu panika saling tutu. Masalah rebe, masalah acara kati panika kan tergantung mak. Nggih pala gaduan rezeki selebih engki ngereng kator. Tak gaduan rezeki selebih beda orang lebet. Beda tetangga lebet demanor. Demati. Demaya. Oh, demak gitu. Nak deh. Arya reng cenat kuten nyaman Muhammad. Beni sambian mak wah curiga to ambian. Engkau cuma mandi jembu dah iko. Mari sedekah untuk almarhum. Depak mak. Sedekah orang si odi pane ke depak ke saya mati. Umpamana Haji Usman. Arya sedekah anu almarhum abana re. Lambat nang senengna cuma sawit iko. Ya pas sedekah sawit sebiki mak. Kuedi. Lah niki sedekah mereka tak nampu nunggu kati nikah mak. Saya kocak haul mereka margana setahun sekalian telepon ke Ahmadi. Lah kula sareng panjenengan nunggu haul mereka kan setahun mak. Iki makul ban sampean enggak dereng sepo alhamdulillah andi rezeki sekoni. Walaupun hanya sekedar aing pote beda orang lebet. Denak le engkau tero arep beeh. Coki nunggu banyak. Muntah banyak tak arep pon sekoni pada depak. Kira-kira umpamana beda orang ngonceng tahlil. Ngonceng tahlil pon la tahlil orang mirami. Pan selesai tahlil cuma pareng eng pote. Beda tak agrunggung ah. Hah? Billahi agrunggung. Leh mana banyak mana sedekah mereka tergantung mampu na abbe. Cuma kadang abbe kantong bitongan. Jangan anang suki cuma eng pote tok kok. Mun ke Ahmadi arep bener aja. Waktu na tahlil semua agak bakalan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, ada tenang dia agak semurajur ya kok. Walau tenggelam hari pakai naik putih sekeluar. Insyaallah laku tak rame pak. Ustaz Ahmadi mulai banyak alasan ke Ahmadi. Entak tahlil pak Kiai, anu santri ngaji ya. Lah manusia mereka pak. Entah benten tak apa. Sampai gula lambek. Nampare pangeran, andi ide agak semua agak nyeleneh. Gula ni kadang ambo tak tega. Tak tega ke beserah. Tak tega ke para beletretan secara ekonomi selakaran ini bebe. Terus arep terus sedekah. Mulai dari petong sampai ke Pak Polo sampai ke 100 sampai ke tahun kadang sepurana karena gula ben sampean ini kan padem. Kadang abuk mereka sampai juga aja utang. Kan eman mak. Empon tinggal badan saos mak. Masalah jumlah engki tergantung kemampuan abbe. Kan saya paling penting pada ketuan mak. Engki kia ini cak kelopain. Aduh dia harapan kia mati. Lah sekian tak mak. Lamilan ada pun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang secerdas menika, orang sebanyak enggak kematen. Kula ban sampean nika mula tak enggak ke bab mate menika laga odi. Coba tanya ke ibu-ibunya. Marah. Hari. Andi ngari ya, Bu.
Apanya mana bu? Berarti tahu kapi. Cek kini ntar ngangkit ngibah HP. Lah pada depan nemu jaringan halo guys, demak lah kandang. Yang dua, lah tarik lu turoko kiji. Mungkin entar ke pasar bola lah. Nenting timba. Badan full cupul semua. Ki guys. Apa boleh kan nanti PC banyak. Hanya namanya monos sama. Monos sama nih. Kamu jennya bos bi monos sama lain itu kan alete mak. Ini kan monos sama. Tak rasa namun abu menikah. Nika beni tunging sambian bu, tunging ni bini Roma. Mun meleka lampi mun tolong bulan kuki yang kui. Saya kebela gereng-gereng. Tak tanya argen. Mun bahan macam mereka kan berempian nih. Padahal abang landi. Lapan ketemu ban bereng. Aduh cek paden bantangan di kan bagusan nanti. Di noreng apa naik lo beri patapuk. Mana sama nih kak? Kaki mau narben untuk embu nabi berapa gitu? Hari bini lah bu. Ya gengsi lah. Mun pituk cuma telur gitu. Mun tok betok cuma nyambeli telur todus gitu. Mun pituk nyambeli telur gitu. Lah jak sanika bu. Napa sih bedempon sedekah kaki? Sepenting ikhlas karena Allah. Dopak. Lambek gula mereka kerja kata tangke. Tetangke punika orang yang ikhlas. Kenapa bi gula kocak ikhlas? Karena orang ini kan napa beden. Tu di situ waktu ring sepo bini depak ke seebu nah. Entar kecompok karena biasaan monoring maturik itu kan onyo on tengki. Onyo on ngibelang langsaran. Langsaran gitu. Lengseran gitu. Oh ini kalau penuh ya terus mereka. Tapi depak kecompok. Assalamualaikum dere. Waalaikumsalam bu, sambian bu. Engki dere. Aduh macam cek beran sambian bu. Engki kok. Makin saya ibu Arina almarhum bu. Engki ngereng bu. Anu jere penika karena la depak ke ibu Arina almarhum bu. Terus sedekah. Sedekah apa macam cek ramin bu. Nikah temar. Telempe. Untuk napa bu? Embu takut nang kuburan peteng. Aduh, ada keleror ya. Maksudnya bu, karena kula pernah ngiding pengajian dari situng ustad situng kiai, kuburan apa peteng celai modern ya kontra ya kong. Oke, pada mon kayaknya bu, ceng magi kula pada tahun neng ibu, kan peteng bu ya bu. Ingki milana kula terasa dekat temar, pola embu ya herat neng kuburan pada bisa terak. Tapi segitu bu makin nikah tadinya tanah tak musim gitu. Padahal gula kerja. Maksudnya terus, ini ganti lampu Philip bu. Teran luar biasa bu. Umon pani ke tepan angin mati bu. Lu nih abok sedih. Masa terus? Kan orang cucur tengki. Empon bu tenang sampean gula kena kerja. Alhamdulillah. Lah ini kenapa nikah? Nikah sandal terus. Bigul ya bes sandal lah ini. Aduh, sokok kulo nomor 40 bu. Nikah nomor 30 belu. Mun kencerna sopa jadi pak dek kebuna sampean lagi neteng sandal lah. Miskin tok nomor kurang 2. Nikah 30 belu sandal kulo 40. Lu kan orang cucur, masa terus sambil nangis. Entan bu kulo kena kerja. Lu ni ketegeran ini apa? Ni ketegeran sopa jadi lama ya herat. Aduh. Bu, sedekah sampean insyaallah depak ke pangeran. Insyaallah sareng pangeran depak dek ring sepuna sampean. Napa pun saus bentung sedekah sampean sepenting niat ikhlas karena Allah tero asadaqah untuk orang saat tinggal dunia langkong ring sepuna sampean tibi insyaallah depak bi Gusti pangeran. Lepas apa saya hidangake sareng Pak Muhammad serta keluarga kinto, insyaallah kencerna bekal pada Pak de Mbak Fatimah binti Yunus ben orang saya maksud.
manter almarhum dan almarhumah seetua aki dari mulai buberi gele sampai hari mangken manter sedejana ngoleh rahmat serta pengapura dari Allah Subhanahu wa taala serta ngoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masalah bentuk pengajian kati mangken penikah tujuan tak ada lain cuma sopaja abe penikah enggak apa ke pangeran penikah cuk situng waktu kulu ban sampean mesti mati. Lekuk 2 malam atau seterusnya mati. Lekuk 2 malam seminggu atau sebulan mati. Semesken mati, sesoki mati. Sengude mati, setua pada mati, sesakit mati, bahkan saya tak sakit pun mati. Karena memang hukum kuluban sampean pun mesti mati. Cek gebeter mak. Saya kata ku beter, abe menika amalan apa saya kebaya sanggup pagi waktu ngadep ke pangeran. Melanan malam mangken kula makengak dek para Rabu. Saya mengingatkan kepada para jamaah, para saudara, insya Allah di desa ini, di desa Padijaya, di desa Kubu Padi, sudah banyak pendidikan-pendidikan Islam mulai dari madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah sampai ke pondok pesantren, semuanya sudah ada. Langkung-langkung saya semak nengkak dintoh, saya bina sangke Ahmadi. Nikah kenapa, Pak? Sopaja anak foto nukul sarang panjenengan pagi waktu nukul sarang panjenengan lah tade gitu. Andi bekal iman ke pangeran melalui apa ilmu. Pondoknya pun tak jauh kecuali Lambok Ustaz Syahid sampai ke Meranti. Kiki zaman-zaman awal nangki Lambok balik ke Meranti kepada Surabaya ban sekitar. Le tahun-tahun mangken Kubu Padi ban Padijaya ini kalau banyak pondok. Tinggal katin apa pun sop aja lembaga pondok pesantren madrasah ben lembaga-lembaga si berdeka dintoh ngereng ayong royong cung rocung sop aja pada sukses ben di daerah lain. Ini kata orang-orang de pangeran mak. Mungkin gula-gula dari Pontianak pokok 5 pokok 6 lebat sekoni le depak kanto. Lambok gula pengajian ke Parit Saleh cuman tahun senapa. Motoran naik nabungin nep. Pengajian sejam setengah. Berangkat 4 jam 5 jam. Peleman 4 jam 5 jam. Depak ke Pontianak bulus-bus gula. Dan ini orang napa mangken bi pangeran. Le bagempang len jalan kak kanto. Pontianak andi jembatan iki andi jembatan acai sampean. Ki orang napa? Tinggal mangken kula ben sampean nikah. Ya Allah. Rezekina aju nanti orang-orang melalui rezeki ilmu napa? Melalui kiai-kiai, ustad-ustad sabina pondok pesantren, sabina lembaga berenang kak dinto. Tak berrepot potoran sambian, tak berrepot kompoi sambian, saya sekolah ke jauh. Lambak Pak Syahid menika baik waktu ini pondok mak. Kelas apa lambak ajar gula Pak Syahid? Muni kelas gula garang mak. Ya mana Pak kecompok Pak Syahid pang tapangan ya deh gula. Milana gila kayak ngain. Masih lambat tak rokok sampean Pak Syahid. Engki lambat panjenengan sing ngajar iku. Tapi nek lambat jauh lambat sekemeranti panika. Tapi barokah dari pangeran Ki Ahmadi Peleman dari Madura, Ustadz Syahid Peleman, Ustadz Marju'i Peleman dari Malang, Ustadz selain Peleman dari Meranti, abina madrasah nang kampung, abina pendidikan nang kampung ini kan saya. Sopaja napa? Sopaja abe benak foto kita tak teti orang si awam melolo mak. Jadi bila orang mereka oning tentang hukum Allah, ibadah pun tepat. Mun ibadah pun tepat ke pangeran, insya Allah soal lain mereka rezeki ini urusan Allah. Cia ampo kebetir dari rezeki Allah. Seko tu kebetir dari abe mereka takut tak bisa ibadah ke pangeran. Mun soal rezeki cak kebetir. Nikah nih, kulban sampean pengajian. Kata mereka tak ada munyi apa nih? Lah ini kerja raja mak. Berarti bi kata itu aki mantan ojana boleh. Lah rezeki raja di pangeran mak. Rezeki apa nih kamu? Kan kalau ben sampean la oning bismillahirrahmanirrahim pon. Rezeki raja. Lambok banget sepo. Orang-orang sebelum beten kula sareng panjenengan baik emba langkung-langkung jujuk saya atas. Karena terbatas ilmu. Mau Fatihah mereka tak pati loros mak. Bilu can baca nama. Tapi mek tadi tepak ka pangeran marga na atena loros.
Bacana tak pati loros. Atene tepak. Dan kadang kula ben sampeyan macane loros ate tak tepak. Bacana loros atene lu bilu. Orang kidimin sepo kidimin ulama-ulama mutaqaddimin. Salafus salih, ulama terdahulu yang salih, hatinya lurus kepada Allah. Hari ini bukan tidak lurus, Pak. Tidak. Yakin saya lurus. Tetapi godaan di sekitarnya luar biasa. Sehingga kadang-kadang banyak saya bilu. Kenapa boleh saya tak ngaji? Cung lebih bilu boleh. Lemilana kula sarang panjenengan para rabu para ajunan sedaya. Neng malam mangken ngiring kula sarang panjenengan. Napa? Supaya abek ni ketimbul kesadaran di dalam hati, ya Allah, odik menika semakin tambah, umur semakin tambah. Bukti makin Pak Muhammad Afio. Ya kenapa Pak Muhammad? Afio lah telo. Umur senapa Pak? Sebitek langkok. Jauh umur tibi kalau pain. Macam 20 beto. Sing ambek 22 kene gue lagi sampean. Oke, Mak. Lah niki Bu, Ibu. Ngerti ke jamu tuh thank you, Bu. Oh, punten tak kok tak ngerti bi kula yo baca bahasa Bu, Ibu. Oke. Tak kok waduh cerita ring Madura entar ke Malaysia. Dari Indonesia tak bisa bahasa Indonesia, pandai Pak ke Malaysia kan cak melaju. Pas SMS ke Kancana. Naik bis. Alhamdulillah ya. Sekarang saya naik bis itu. Terus SMS. Cuma sayangnya itu. Mulai dari kenaikan sampai keturunan itu. Tidak mendapatkan kedudukan itu. Turun-turun di tanah air itu. Rupanya mulai naik sampai turun tak nemu kursi. Ron-turun pak kena kecelot. Mulai dari kenaikan sampai keturunan tidak mendapatkan kedudukan itu. Nah, turun-turun di tanah air itu. Maksudnya celot mah. Lah ini bahasa ini kira-kira mempengaruhi, Pak. Bahasa ini kira berpengaruh. Kula andi tentang kesering mbek kula ceritaki, kula andi tentang kemualaf. Nah, ini Haji Mahmud Oning, compok kula sekitar kula ini kebanyak rincin, Pak. Jalan 28 toko sampean kelarasan lebat nang Siantan Hulu, Jalan 28 Oktober. Kula minang ke dari Kak Dinto lepas dari kantor lurah. Kantor kelurahan sebelah kanan kula lepas dari Ruwai TV, bodoh sebelah kanan Gang Bima Sakti 3. Masuk ke dalam kula komplek. Komplek kula nikah cenana sekitar 4 atau 5 orang. Salah situ ngomong nikah masuk Islam nyaman apa apeng, Pak. Bulan apa dia mah apeng kan. Kamu apeng? Nyaman asli nyaman apeng. Atau karena kebiasaan ngempeng dalam. Di tetangga saya itu namanya Pak Apeng, Bu. Masuk Islam gara-gara bangkrut. Tak bangkrut udah pula tak masuk Islam. Dia itu bangkrut gara-gara bisnis sama temennya yang namanya Ameng. Jadi karena dia ini bingung ini tentang hidup, bingung tentang bisnis, bingung tentang keluarga, tiba-tiba masuk Islam. Setelah masuk Islam, orangnya rajin ke masjid. Rajin, asli rajin nih loh. Benar yang coba nah, menten. Oh nyambung ki. Coba temur saja ki. Magel lah Bu baru mikir ambian. Gula mau naik kantor ditanya lagi bi kan. Karena bahasa gula kan banyak. Pak Zen itu orang Madura tah? Oh boten. Kulo niki sanes Madura, Bu. Saya bukan orang Madura sebenarnya. Loh. Tapi sampean pinter bahasa Madura insyaallah. Jadi sampean orang mana? Saya orang Sampang, Bu. Mikir. Sampang itu di mana ya? Sampang kan di Madura, Pak Ustadz. Iyalah. Sampang itu di Madura. Aku lo lekek. Oh baru mikir, ternyata aku loreng Madura. Jadi Pak Apeng ini masuk Islam, tapi rajin datang ke masjid. Suatu hari jamaah itu lapor sama saya, Pak Ustadz,
Pak Apeng yang mu'alaf tuh kalau sholat ndak mau amin. Kalau habis waladhdallin itu ndak pernah amin, Ustaz. Mungkin lupa dia kali, Pak. Enggak, Pak Ustaz, saya udah perhatiin berapa subuh ini nggak pernah amin dia. Sampai dapat 2 minggu, saya panggil Pak Apeng habis sholat subuh. Pak Apeng, sini Pak Apeng ambil ngopi. Iya Pak Gulu, dia panggil saya Pak Gulu. Ya Pak Gulu, duduk loh, ngopi. Oh, kata dia. Pak Apeng, saya dapat kabar dari kawan tuh, Pak Apeng nih kalau sembayang tuh tak ada amin. Merengot. Itulah dia, gitu kan. Aku nih masuk Islam nih suka. Orang Islam tuh baik, ibadahnya bagus. 5 waktu di sembayang. Kenapa pula Pak Apeng tuh tak mau baca amin? Itu dia masalahnya. Aku tuh sholat mau, yang penting tak ada amin. Nah. Loh, masalahnya di mana? Aku nih masuk Islam bangkrut gala-gala amin. Terus hubungan dengan pejeng apa sih ya? Saya bangkrut usaha markana amin. Karena dan pejeng pada amin tak ada macam amin. Ya kan tidak ada hubungannya Pak Apeng. Yang bikin bangkrut Pak Apeng itu kan amin. Ini kan amin. Pokoknya aku tak mau Aku sholat mau, tapi kalau suruh baca amin tak mau. Masalahnya nih, nanti aku kena akalkan dia lagi Kisahnya mana orang ngawam Pak. Pak paksa akatin apa? Tuh sih mungkin minggu kadang mulai pada jempok. Tameng lagi Pak Apeng. Boci ke gula Pak. Pelan punya mana ameng. Pok kamu ke masjid rajin, kerja amin dia Pak. Belis aben bangkrut gara-gara ameng. Coba biar gula ya, mestinya Pak Apeng itu kan senang. Oh senang macam mana? Ya kan kalau Pak Apeng tidak dibikin bangkrut sama Pak Ameng kan tidak masuk Islam. Mekel. Ya juga sih. Dan ini kemak. Teti senau-seni ke perkara sekoni. Perkara sederhana. Mentah ajar pada repot mak. Teti anggap nih kok gampang. Enten mah tak bisa mak. Melena dari kento para rabu saja para tretan sebutan kol muljaki. Neng malam mangken kule sarang panjenengan kak dento. Senaus menika sambil akhirnya. Cuma yaktin kule sarang panjenengan panika enggak. Bahwa situng waktu Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah wafat ya Rasulullah. Dulu semasa hidupnya aku tidak dapat berbakti dengan sempurna. Nah ketika hari ini kedua orang tuaku sudah wafat, apakah masih bisa aku berbakti kepada keduanya ya Rasulullah? Orang tuaku sudah wafat. Rasul menjawab dengan bijak, qala na'am. Ya boleh kata Rasulullah. Kalau memang orang tuamu sudah wafat dan kamu ingin berbuat baik kepada kedua orang tuamu, setidaknya ada 5 perkara yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, as-salatu alaihima. Ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang kalimat as-salah. Karena dalam sebagian mengatakan as-salat ad-du'a. Salat itu adalah doa. Ada yang memaknai salat berdoalah kepada Allah agar Allah mengampuni ibu bapakmu. Atau makna as-salatu alaihima, salatlah untuk orang tuamu. Kapan? Ketika orang tuamu wafat, ada kewajiban bagi dirimu yang disebut dengan fardu kifayah, menyolatkan kedua orang tuamu yang sudah wafat. Sewajib benih benih tetangga, sewajib benih kun Maki Ahmadi, saya paling wajib anak foto nama. Dan kadang abek saking abek mereka awam, tak sekolah, tak ngaji pas tak tanya, sampai ke bejeng tahun nih. Jadi bila dia pak ring tua, ring sepo, mereka dia pak komor, kuda sarang panjenengan, paling ngade mesti nasi apa jek, benih di budi mak. Ambil posisi paling depan. Kalau tidak bisa jadi imam, setidaknya ada yang paling depan. Dengar dengan aling-aling. Tanya ki, mata bajang ki mbun, ku tahu tua nangko. Nomor 2 teman Rasulullah, wa istighfarul lahuma. Memohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kedua orang tua. Ya Allah, sepor aki tu sana mak benembuk lambat takut banyak tusan banyak salah na pangeran. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Memaafkan. Tidak akan ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah, melainkan memang dia yang tidak mau bertaubat kepada Allah.
Yang nomor 3, wa infadu ahdihima. Memenuhi janji atau niat kedua orang tuamu. Takok lambe emak benembu atau emba pernah niat pernah anadar cong. Sengko andi niat andi nadar tero abentu akaponduk. Takok sengko depa ko umur kita sempat abentoh. Takok situng waktu sengko mate marah tang niat penoin bi bekna. Anak sudah mampu, keturunan sudah mampu dan bisa memenuhi janji kedua orang tua, penuhi. Nyompong ke masjid, nyompong ke madrasah, nyompong ke pondok. Atas nama apa Serah? Nikah atas nama mbah saya namanya Fatimah binti Yunus. Semoga Allah mengampuni dosanya dan Allah merahmatinya. Selagi ini barang masih dipakai di masjid ini, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada almarhum dan almarhumah. Nomor 4, dabun Rasulullah wasilaturrahimi allati la tusalu illa bihima. Silaturrahimlah kalian kepada keluarga kalian, di mana silaturrahim itu pernah dibangun oleh kedua orang tuamu. Silaturrahim paling gampang nyari bala. Bala imma menjadi mbah juju, menjadi dari kanan, menjadi dari kacer, menjadi dari emak, menjadi dari embu, baik obat ataupun kuteh. Sehari sepopot pangki pole sehari dubopo sampai ke bebe sampai terus sare. Atau paling punten situng patobin, situng asal usul. Bukan hanya untuk sekedar membangga-banggakan diri, tetapi dengan niat untuk bersilaturahim, nyambung bala, nyambung tretan. Orang nyambung bala, nyambung tretan paling kerjukene pebonya bi Allah omre pelanceng. Eke ngaito bi orang, aduh, anu lambo yon, siapa? Pak Sudirman roh. Baik orangnya. Apa? Ampu bagi pese. Umpamana. Ini kan alek hulu nika. Iya lambong Pak Sudirman jua. Baik orangnya. Apa saya tak bagi ko. Dong kadang orang yang lebar tandi sepeda nih bagi ko. Umpamana nika. Lek saya kenang bi orang ini bagus. Silaturahim penting mak. Sari beuleuh. Masalah beuleuh sampean tak ngaku ke sampean bani urusan sampean. Sepentinglah aku. Masalah beuleuh tak ngaku ampun urusan pangeran. Ce ampa megak silaturahim. Dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tak bakal masuk surga orang sampai megak. Dawuh Imam Nawawi, megak napa? Qati'ur rahim. Orang sampai megak beuleuh. Orang-orang yang membiasakan diri memutus tali silaturahim, jangankan masuk ke dalam surganya Allah, mencium aroma surga saja sudah Allah haramkan baginya. Campo megak beuleuh, campo megak tretan. Nomor 5, wa ikramu sadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat orang tuamu. Lambo emak, embu, bapak, menjadi andi keluarga, sareh andi tretan, andi bele, andi kancah, sari kancana. Tanya aki sampean lamba kanca sareng emak gula. Iya nak, engko akan cak akraban almarhum emak kakek. Engki mun sikin to teh, mun sikin toba, pertama dan kula nyok naki seporah, takok emak ben embu lamba pernah kebayan salah ke sampean. Takok emak sareng embu pernah ke adin tok bede kalimat sekorang saya ki ate sampean nyok seporah. Nomor 2, takok emak sarang embu lambe pernah aotang ke sampean. Mun lakaran emak sarang embu andi aotang kewajiban kula. Mangken tadi kafil kula. Kula penanggung jawab otang emak sarang embu. Deng kadeng bepa ni kata tanya aki, saya tanya aki sore tanah. Aduh lambe emak ngarapolan bangotan di dina teh. Lambe jong. Andi bagian sepeta, demba tembok lemari jual biman. Dengkat abek menikah mak, rebut marga menikah. Sampai setereta nana moso, badan nama punten. Wah nempuk. Bani cuma banyak nempuk. Sering kula nikah mak mendamaikan masalah menikah. Atau karena masalah menikah. Saya katakan marga apa? Tanah. Sampai bikula kerja kanca, saya ingat tang majelisan, serebut masalah tanah naring tua, nah mulai dari situ bingko ibu mamakina,
Kor keng gelembing kok berina tanah gratis. Pak Sahid oning tanah gule kampung pakun kisah Pak Sahid. Mun sampean minta beri 2 meter kali 40. Gratis, Mak. Allahu Akbar. Kadang atau wah aru tanah ada ampun. Mun mukaran sini kasambian bi dan gule barengna 2 meter kali 40. Ki orang lega tambahna. Tambahna wallahi tambahna bi gule. Kor aja rebut margina tanah tok. Nah kadang setelah tanah rebut. Setelah tanah natokar. Sama jadian natokar. Margana apa? Margana tanah warisan. Beda. Porkelap banyak. Ini gula manas, minta manas. Selama sebulan gitu nih, ketelo kali gula mendamai setelah tanah margana tanah. Sampai gula kiri bi orang. Ini pas sampian saya magi jeng penitanan sampian. Aduh. Cing saya yakin mendamai supaya tak atau karan setelah tanah neser emak benembun sebelah dalam kubur. Anak rebut margana dunya sedina aki. Mila dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang senapa menit waktu ulama. Lanjut dan malam, Mak. Ki sampean ki bari kan to, Bu. Bi kulit tanya aki, napa masalah sampean, Pak? Sekian tadra, kula andi tanah ini kepeninggalan dari almarhum. Terus margana apa? Mungkin kita bagi. Kula setretanan sekian, kula setretanan 5, bini 2, laki 3. Kita ngereng. Padahal bagi secara hukum waris, secara hukum mewaris. Lepas berderetan lagi, mana kita terima, Mak. Kikir ke kula, Mak. Misang benitan na sambian terbi bagi sambian ni kok. Mak kula segakan tu benikin magi tanah na sambian. Kula cuma magi secara hukum masalah tanah na sambian tetap. Takut sambian keler menurut hukum. Sementara si onceng ten kula mula karan kula bisa sampai ni makna seginto pengapora. Tanah gule kampung ki banyak, Mak. Mungkin sampean ki orang ngereng gula. Kalau amangken pada pelis gula, Mak. Gula magi nono orang supaya tepat menurut hukum. Gula ki salah lagi. Lah boleh mana gula tak beri apa, Mak? Mungkin pai boleh man gula, Mak. Maksudnya gula apa? Demun Rasulullah berde telok perkara manusia sepeni kemun lemat telok senorok demun Rasulullah. Senomor situng anak bini nah mun orang kula mun kula sampean mate norok kok kuburan. Ken tak kira abid. Mun perlu can sebini aduh minta mati beberi. Anak norok tak kira saare tas kuburan, Mak. Mak berde mang mati anak nunggu sampai 5 hari. Tak kira, Mak. Senomor 2 demun Rasulullah tunyana. Menoreng panik mate tunya mesti norok. Minimal kain kafan, Mak. Minimal kain apa kasar? Labun je paling betul. Tapi enggak bisa sampean, Mak. Dari bulan be sampai makin kain labun pada gede kocen, Mak. Artinya apa? Sampean tak bisa nyanguh. Iki mau berdereng mati buntu angkui kocek. Awasiat kanan cong, kok takut mati cong, ngebeki kocek semua aja cong. Kok takut anu teror apa kuburan nih kok. Senomor 3 demun Rasulullah, senomor 3 amal lah. Se2 mulai sesitung tetap. Pasere se mulai anak ben bini nah mulai. Tak kena nunggu tas kuburan sampai 5 hari. Senomor 2 mobil mulai, motor mulai. Saya tetap saya bareng kenapa? Amal lah. Amal kula ban sampean pada saya barengi kula ban sampean nang akhirat. Saya barengi kula ban sampean nang alam kubur sampai ngadep ke pangeran. Ini kula ban sampean amal soleh petepak, ibadah petepak. Anu kento sengka. Engke apa saya tak sengka bab ibadah, Mak. Bajang kula ban sampean sanapa menit, Mak. Berapa menit bajang kula? Berapa menit kula ban sampean bajang? 3 menit. Ayo, wah, apol-apolan ngaji.
Kula ben sampai na bejeng tak kira abit. Paling abit 10 sampai 15 menit. Bendik kira bentuan. 15 menit kali 5, senapa? Kan tak banyak. Cuma sejam lebih. Sehari kula ben sampean cuma kaya. Lebih ni 23 jam, kamu 23 jam. Sebelum jam tedung. Karena senapa mereka? Lu ni kan dibitung bi pangeran. Bitung ngapain? Haji Mahmud sa bisnis. Senempeng sawit. Pakun ji. Sawit apa kita ji? Mun kita no orang lakaran 12.000 cak kak kebela 11 ji. Orang becah di kaki dia. Berapa kilo ji? 20 kilo. Padahal lebih sahun. Berok mak. Sidu polo rosak margana sahun. Hati-hati cak tekeng. Kian pada jeler lagi ya ke? Kuan mak. Rezeki apa nih? Mak sangat bengla apa nih dari perdagangan. Situng dari perkara lain. 10 pintu rezeki, 9-nya dari perdagangan. Selagi di dalamnya tidak ada sumpah dan tipu daya. Nah, cuma ada geng becucur cek sampai asompa ben kal ngakalin. Udahlah bareng kal ngakalin ki asompa boleh. Wah ya, sara jalan aja. Dong kadang kalau ben sampean mulai ke pasar, berapa nih bang? Pak Polo, itaber telo polo. Astagfirullahaladzim. Demi Allah tak cukup. Cek asompa. Cek ampu asak biasa akin asompa dalam tegek. Pernah tak depak lagi boleh tak depak. Karena kula ben sampean mun dagang tak mungkin pada ben Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menikah mak Nabi dagang, minangka dagang kebele modal lah. Kita nyaki lambat nang Suriah nang Syam. Wahai anak muda, berapa harganya ini? Begini Pak, kata Rasulullah. Saya bawa dari Makkah ini, harganya sekian Pak. Modalnya sekian. Ini kan Rasulullah. Tuh Pak Syahid. Bitong kape. Kelak juk toju abi du betang. Minum kopi abi du gelas itu. Waki ajamin kanca kedua. Bitong ke modal mereka. Wah bitong kape benih. Model Rasulullah mereka kemarin ngonek. Pak, saya bawa dari Makkah ke tempat ini modalnya sekian. Heran orang sing semelia. Loh, di mana-mana anak muda orang itu pasti memberitahu berapa nilai jualnya, bukan modalnya. Apa alasanmu? Apa kata Rasulullah? Saya khawatir membohongi Bapak. Tapi berapa saya mau jual? Terserah Bapak, yang penting saya tidak rugi. Beda dagang kati makin nih Kak Jusman. Hah? Pulang nih Rawa. Arya gudang sanu. Lah ini kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking jujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula cek sampai pada ben Rasulullah ini kan bareng tak mungkin. Cek 90% turun belum polo, tak bisa petong polo. 10% minimal. Kenapa? Tak ngakalin. Wong kula ben sampean cek yang tepangki ben orang akal siapa ki. Hari lagi mun daya ya iko. Ata ko daya habis daya ya iko. Hukum TV. Oh lagi pas tanya Ki Ahmadi, kata kenapa Kiai? Ya haram aja. Bagi dua Kiai halal. Sebenarnya Ki Ahmadi kan Kiai kan. Halal memang aja bodoh kok menjiai. Lah ini para Rabu para deretan. Detik nang malam mangken kula sareng panjenengan sedaja. Cuma ngain cek saunggu-ungguna abok panika situng waktu mesti mati. Mula mati panika tak bisa boleh-boleh. Orang panika dawuh Allah dalam Quran bila depak ke dalam kubur pasasar ke pangeran. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Duh Gusti pangeran, seandainya engkau mundurkan sesaat saja kematianku ya Allah, engkau kembalikan lagi aku ke kampung apa nih Pak? Sinar bulan Plambon.
Mi lain. Sinar bulan ben Pelambon. Mi lain, Mak. Oh, parade Pelambon. Nah, apa artinya Pelambon, Mak? Artinya pun. Artinya Pelambon. Oh, di kampung tak tahu artinya. Oh, tak bisa ngajar Pak Muhammad. Pola lambak pada sejarah teng. Pelambon apa? Artinya apa? Oh, Pelambon iki. Laula akhartani ila ajalin qarib. Orang bani kematur ka Allah. Si bade kuburan ka matur, Pak pandepak matur ka Allah. Duh Gusti Allah, seandainya engkau mundurkan sesaat kematianku ya Allah. Pemundur sekejap ya Allah, semenit ya Allah, bahkan sedetik ya Allah. Ngereng. Boleh tepeni iklan boleh. Ngereng Ibu. Fasaddaqa. Maka kula cuma sedekah ya Allah. Ana apa mi sedekah orang penikah. Ternyata ganjarna sedekah penikah luar biasa. Kula ben sampeyan bejeng matempon la tak ada. La tak bisa bejeng poleh. Kula ben sampeyan wirid depa komor la tak bisa wirid poleh. Ganjarna la tak melo poleh. Tapi sedekah penikah kula ben sampeyan ampun tinggal dunya kula ben sampeyan la tak ada ganjarna sedekah ki bed. Senau sedekah perkara sekini. Situng waktu andi rezeki melaki sejadah untuk masjid. Haji Utsman, Pak. Oh, pon. Masjid ini urusan kula. Sesuai ben nyaman. Lamba sahabat Rasulullah saya paling soki nomor 2 atau nomor 3 Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Sayyidina Utsman gitu, Pak. Orang soki nang Madinah. Bana pasana? Bana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Saking soki sahabat Abdurrahman bin Auf, pakaiannya paling necis di antara para sahabat, tidak ada yang melawan Utsman ibnu Affan. Tetapi sahabat Utsman bin Affan itu pemalu. Walaupun kaya raya menunduk, bahkan orang tidak tahu kalau itu Utsman. Orang tahu dari mana? Pertama, karena sahabat Utsman selalu menunduk, dan yang kedua, pakaiannya yang selalu paling bagus di antara sahabat yang lain. Tapi sahabat Utsman itu apa yang dibutuhkan oleh umat langsung. Butuh apa? Nih sahabat Utsman pon kepada lagi. Sahabat Utsman ini butuh ini. Iya, ambil. Kan nyaman. Walaupun tidak sama dengan sahabat Utsman bin Affan, paling pun nyaman kan lapad. Lekuk tanya gitu, Pak Ji, Pak Kepala Desa, Pak Lebun. Masjid nang Pelambon kita korang keramik. Pon. Maksudnya apa? Ngimpon. Yang ku kene tanggung nggak, roban empon. Nek kita keramik nek sekitar saya luar gitu, Pak Kelebun. Nek teras menika sampai ke budi. Ngabi senapa? Sekitar sekesak empon lah tanggungan gula kan nyaman. Atau Pak Sudirman Pak Ngangko. Wah itu kan wilayah saya. Ndak boleh Jusman. Itu urusan saya. Ya udah bagi 2 Pak Dirman. Saya yang keramik, Pak Dirman yang upah. Cocok. Dia tengki Ahmadi. Bagian saya mana? Empon lah mandori bayi sambian itu. Nyaman mak mau bedoreng bagus mak. Sesat atau kok bacerai kapi. Sebudian nang akhirat nang kuburan saya tanya ke pangeran, mun ibrin waktu Gusti. Kula trabeli ke Pelambon. Sekejap kena sedekah. Sekejap pangeran. Wa aku minas salihin, kula abejeng. Rumah kula dan masjid. Abejeng punten. Saya enggak hati-hati mak. Saya di Roma ya dan masjid sekitar masjid. Dia seraki ke tukang ngaden mak. Benih urusan tukang ngaden, mereka tukang ngaden cuma makai enggak mak. Urusan aku leban sambian setuju menikah. Mun bu ibu kan tak berarti wajib. Senang bu ibu. Yes, ika. Kau tak wajib ika. Abang ki minta izin ke lagen sambian bu. Mas, bang, kalau terawih jangan berjamaah ngiring sambian ke masjid. Oh iya yuk. Salpa.
Bagian kakek apa lek? Ya pengajian cuma. Mun bu ibu iman kaman ikan paling lebur ke pengajian. Mun pengajian pokok letong peleman kok lemak. Sampai lah kena peleman di Pontianak kita peleman. Panitia nyaki apa gila itu? Jangan Pak Ustadz, jangan ke anu ke Ahmadi. Ku ngeding sekali. Apa itu? Tak pati ngeding kok itu. Ya ngeding apa ceng saya tole cuma kanan kajar. Aduh geleng lebur. Harus selok lawarku. Kau udah ngelebur lawar itu. Saya enggak bu. Sambian mun ke pengajian sebelum berangkat ke pengajian atau orang dimin atau orang kelaki sambian minta izin kerakan sambian. Anu bang, mas, kak. Gula lagi pengajian ke Ahmadi, istin pondok. Gula berangkat pukul hitung, ki paling peleman pukul 4. Berangkat. Yang lagi nempon lah berangkat, saya nggak tiatik. Nyaman. Kadang gula ban sambian nih kak. Nih bini rajin ke pengajian. Tapi sayangnya tak atoran kelakin. Kan lebih bagus saat atoran. Kecuali memang ridho pada ridho dari awal. Lah para rabu setuju. Malam mungkin kula sareng panjenengan ngereng Kak Dinto sebagai peringatan. So ongko-ongko na abe Kak Dinto. Kula sareng panjenengan kita. Udi menikah hanya masalah waktu. Masalah waktu. Lego 2 malam, seminggu, 2 minggu. Kan urusan pangeran. Saya paling penting dari mulai malam makin, mari kita bersama-sama semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setetia sangon aku sareng panjenengan pagi ngadep ke pangeran. Tako abe gentoh. Tinggal umur tinggal dunya. Tako atina aki anak foto serta keturunan setak pati sae. Ngiring pengaji, pasekolah, pemasok nang pondok. Supaya anak foto kula sareng panjenengan dadi orang si ahli ibadah, si kenal ke Allah, si kenal ke Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masalah rezeki penikah, rezeki na orang penikah tentu aki setuju bi pangeran. Cek kebetir bulan sambian si memondok putrana. Cek kebetir bulan si memondok anak sambian. Cek kebetir bulan si sekolah. Pas elang rezeki pun tetap beda rezeki masing-masing. Rezeki na manusia odi penikah tetap aki bi pangeran. Bentak kira tetap porop. Yakin kula sareng panjenengan setuju. Selakin kula sareng panjenengan semakin banyak ibadah, semakin banyak kelakuan sesuai, banyak sedekah. Insyaallah kula sareng panjenengan kita rezeki tak akare orang bi Allah. Mana qasat sadaqatum min malin bal yazdad. Tidak akan berkurang dari harta yang engkau sedekahkan di jalan Allah, akan tetapi bertambah. Sama yang disedekahkan oleh Pak Ahmadi, Pak Muhammad malam hari ini. Yang disedekahkan untuk kita baik minuman dan seterusnya tidak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah, malah akan ditambah. Orang si ahli ibadah, si ahli sedekah menika pagi dadi orang si paling jember nang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, akan ada 3 golongan kelak di hari kiamat yang tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Akan ada 3 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat. Yang pertama, naudzubillah, orang yang biasa meninggalkan salat dan bahkan tidak salat. Orang yang tak bejeng mereka pagi nang akhirat tak bisa tolongin bi Rasulullah. Orang yang tak bejeng mereka. Tanya bi malaikat, "Masalakakum fi saqar?" Anapa sampean mik bede dan neraka sakor? Jawab orang nikah, lam nakum minal musallin, lambak waktu ditunya kula tak bejeng. Sangka saya bejeng. Maghrib baru peleman dari kenangan lakoh. Isya tedung, subuh kesiangan, zuhur baru kenangan lakoh. Asar peleman lakoh. Benar cuma senikah terus. Lam nakum minal musallin. Kami waktu hidup di dunia tidak pernah salat. Yang kedua, orang yang senang mengambil hak orang. Hak orang yang kalah atau ketibiin. Tegi bagi ke orang. Saya nomor 3, orang sebengal kering tuana. Saborana. Kalau mungkin nikah zaman lah akhir banyak nak foto kintoh keturunan kita mulai bengal kering tua. Bahkan mulai sembarangan kering tuana.
Saya enggak. Palemi sampean papentre sampean pahebat di sampean. Tapi selakin sampean ki senengnya ki aten dari tuana sampean. Dek hunana. Yang paling penting juga yang terakhir untuk para murid, para santri, para murid, para siswa dan siswi, ce ampo muka aib guruna. Cek muka aib guruna. Senaos bi sampai ne panteng bawa guruna sampean pada tak pati becek tak pati sae empon cek ampo kak buka aib. Langkong-langkong debuna guru dan guru di zaman mangken panika benih cuma ning muka aib. Guru ne kemoso. Beda mak. Banyak. Nyak ya. Saya enggak nih Ki Ahmadi. Ki Ahmadi ini kemurah banyak santri banyak, Ustaz Zahid banyak, Ustaz Marju'i banyak santrena, ustaz-ustaz selain kecukanan. Saya enggak si aroma sepernah guru sampean tebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pasal orang yang saya ngajari kaula situng huruf tebut Sayyidina Ali. Pasal Sayyidina Ali sahabat Rasulullah, sepupu Rasulullah dan menantu Rasulullah, sahabat yang paling alim di antara sahabat Rasulullah. Karena tebut Rasulullah, ana madinatul ilmi wa 'aliyu babuha. Aku ini adalah kota ilmu, sedangkan pintunya adalah Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan. Pasal orang yang saya ngajari kaula situng huruf, maka badan kaula wajib ben layak menjadi hamba bagi guru ke itu. Langkong-langkong ngajar sampai atahunan, banyak ilmu nasi masuk dalam hati sampean, pas ki ketunging hatta ika moso. Banyak saya moso ben guru nah. Orang panik bila moso ben guru nah mak. Penyakitnya telok sebagai deteng do orang si ampo moso ke guru na gitu. Saya pertama kallalisanuhu cile na tompol alim pinter hebat tapi orang tidak mendengarkan dirinya. Kenapa? Menyakiti hati gurunya. Langka ke kurun cek pon ring betul. Saya nomor 2 wa nasiya ma hafidhah. Elang apalan nama. Elang kan didik. Terus elang kebibi. Saya nomor 3 saya paling bahaya. Wa khufiyah yakhruju minad dunya bighairi iman. Saya kebetulan saya nomor 3 mateh dalam kebedan tak ngibi iman ke Allah. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi hal-hal saya menyangkut panik kadang-kadang zaman mangkin ampai kelopain. Saya enggak. Dan kalau cuma makai enggak, cuma sekak dintoh. Kenapa saya pada Pak sarang badan kaulah? Karena lakaran waktu nampun lah cukup malam ban pole ne serbu ibu saya kisah. Saya tu patuh. Wah nikah pengajian nikah gini karena kondisi jalan kata nikah leduk. Mungkin banyak saya tak hadir tak apa-apa, tapi mantar muka papangken nang malam mangken nang hari mangken setia ibadah badan kaula setuju. Mantar emak sareng embuk badan kaula sapa ora setuju netusan sareng Allah. Langkong-langkong para alim, para guru, para kiai syaromat sah ngaji dek ke ahli Allah yarham dek ke romli bendek kiai-kiai selain nang pondok-pondok selain saya pernah ngaji dek ke Rusdi ke Muhammad Rusdi nang Meranti atau kiai-kiai se daerah lain saya mutur saya coba sampai kula ban sampean lopah adwa aki para guru-guru karena sebab guru nak kula sareng panjenengan kak dintoh semedepak langsung dak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyoona sepora minang kapan apa saya pada Pak sareng badan kaulah banyak sekurang sekurang tepak sekurang para juga dak para rabu badan kaulah nyoona sepora satade beteseh manter kula sareng panjenengan setuju para ajunan ki pelanjang apa tau badan sareng Allah Subhanahu wa taala pagi ngoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersama-sama di surganya Allah duduk bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab apa kata Nabi inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan orang yang paling berhak dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anak yang Jamiatul Hadrah, terima kasih atas pembacaan salawat dan madahnya. Mudah-mudahan barokah
pertemuan kita ini semakin ditambah oleh Allah karena berkat salawat dan pujian kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih nyon seporah langkong-langkong dek Bapak Muhammad serta keluarga, dek Bapak Kades Haji Uthman dan Pak Sekdes, adik saya Pak Sudirman, kemudian Kiai Ahmadi, Ustadz Zahid dan ustadz-ustadz yang lain, para tokoh, para sepuh nyon pangaporah. Panapa saya pada Pak Beten kaulah Kak Dentoh takok banyak sekorang seorang tepak dek para rabu saja langkong-langkong beten kaulah nyaona sapora dek Gusti Allah Subhanahu wa taala ben nyaona sapora cukan atas kelalaian dari beten kaulah. Kak Dentoh? Ki Ahmadi. Marjumi doa sampean. Tak langkong ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. ببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ وأصل ثواب ما قرأنا من الآيات والذكر الحكيم. الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده. اللهم يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم إنا نتوجه إليك بجاهك يا رب ونتوسل إليك يا رب بوسيلة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا يا غفور ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأنا من الآيات والذكر الحكيم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ونخص إلى أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمنا ومعلمتنا ومشايخنا وجميع أصول وفروعنا ولذوي الحقوق علينا أجمعين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا. اللهم ارزقنا علما نافعا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلان يا رب العالمين. اللهم يا الله tu Gusti Pangeran kaulah. Ya Allah pada Pak Aki tu batan kaulah Fatihah batan kaulah ben amalan-amalan panapa saya amal lagi sareng batan kaulah saja. Dek Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih langkung-langkung lebih khusus pole dek Mbak batan kaulah Fatimah binti Yunus. Dek Fatimah binti Yunus ya Allah sepora akis tajanat husan ya Allah sepora akis tajanat husan ya Allah ya Allah papangkia kibatan kau lesat saja sarang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang yaumil qiyamah sarang aba sarang emak sarang embu batan kau sarang para guru-guru batan kau lesat saja ya Allah pakai nang yaumil qiyamah fi yaumil ladzi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في زمرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة في يوم حشرتك والندامة في يوم التغابن في يوم الدخان يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا للكتاب والسنة. اللهم اجمعنا للكتاب والسنة. اللهم اجمعنا في زمرة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا ندمع بعدها أبدا. وصل اللهم على رسولك نبيك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.